Oke, halo semuanya. Kita berjumpa di mata kuliah Logika Informatika. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Anda karena sudah menjadi mahasiswa Atma Luhur. Anda berada di tempat yang tepat. Dan kita ke depan selama 1 semester akan bersama-sama dalam mempelajari satu mata kuliah. Judulnya adalah Logika Informatika. Oke, kemudian ini adalah rencana pembelajaran yang akan kita lewati dalam 16 pertemuan ke depan. Nah, hari ini adalah pertemuan yang pertama. Ini pertemuan pertama hari ini kita akan bahas mengenai RPS dan etika berbudi luhur. Jadi belum masuk ke dalam materi perkuliahannya. Tenang aja, nanti akan datang kok masa-masa mikir. Jadi sekarang dinikmati aja dulu, kita belajar mengenai RPS dan etika berbudi luhur untuk hari ini. Untuk minggu depan, pertemuan kedua, kita mempelajari mengenai dasar analisis. 3 dan 4, kita mempelajari mengenai konsep dasar himpunan, inklusi, eksklusi. Kemudian 5, 6, 7, nanti operasi multiset, dualitas, kemudian proposisi, kontor, disjungsi, konjungsi, dan seterusnya. Kemudian pertemuan 8 kita UTS. Nah, kemudian pertemuan ke-9, 10, kita mempelajari mengenai tautologi, kontradiksi, ponen, tolen, dan silogisme. 11, 12, kita mempelajari mengenai aljabar Boole sama operator logika. Pertemuan 13, 14, 15, mengenai peta Korno dan rangkaian listrik. Kemudian pertemuan 16, kita ujian akhir semester. Nah, itu kisaran kira-kira apa yang akan kita pelajari dalam 16 minggu kita belajar mengenai logika informatika. Nah, karena tadi sudah melihat apa saja yang kita pelajari, dan juga Anda bisa ngelihat di web mahasiswa mengenai PDF ya, sudah saya taruh di situ bahan ajar PDF yang akan kita pelajari selama 1 semester ini ke depan. Jadi silahkan Anda bisa membaca-baca sendiri mengenai ini di rumah karena kita masih online ya, kita masih online. Jadi sebisa mungkin saya akan memberikan yang terbaik lah, memberikan video pembelajaran kepada Anda semua. Oke, termasuk Anda bisa mencari, googling mengenai apa sih dasar analisis, apa sih konsep dasar himpunan, seperti itu. Anda bisa belajar di rumah, karena bagaimanapun juga Anda sekarang sudah anak kuliahan ya, sudah bukan anak SMP, anak SMA lagi, yang semuanya harus diberitahukan. Ya, nanti akan saya beritahukan mengenai konsep dasarnya, karena tidak mungkin saya memberikan video yang panjang sampai 1 jam, 2 jam. Saya usahakan video memberikan perkuliahan yang sesingkat mungkin, biar untuk mengirit kuota juga, tapi Anda semua tetap tahu. Ya. Nah, untuk yang hari ini kita mempelajari mengenai etika berbudi luhur. Kenapa etika berbudi luhur ini penting? Karena ini dari Bapak Zaitun HS, Bapak Zaitun itu pendiri dari kampus kita, itu beliau selalu berpesan satu hal yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, bahwa kita harus menjadi orang yang berbudi luhur. Karena cerdas dan berbudi luhur itu adalah dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Kecerdasan tanpa berbudi luhur maka bisa dipakai untuk membodohi orang lain. Orang pintar tapi jahat, nah itu repot. Atau bisa jadi sebaliknya, budi luhur tanpa diimbangi kecerdasan, dia malah cuma akan menjadi sasaran kejahatan orang lain. Jadi kalau Anda baik tapi bodoh, biasanya malah dimanfaatin orang. Nah itu zaman sekarang. Makanya Atma Luhur ada di sini untuk menciptakan orang yang
pinter, tapi dia juga harus berbudi luhur. Ya, jadi jangan bangga kalau Anda cuma pinter saja. Anda juga harus berbudi luhur. Nah, inilah yang membedakan Atma Luhur dengan kampus yang lain. Kuliah itu bukan sekedar kuliah mencari ilmu, tapi juga Anda harus mencari teman. Anda harus belajar menjadi dewasa, menjadi orang yang baik. Itu intinya, ya. Nah, ini beberapa etika yang ada dalam kampus. Dalam kampus, Anda usahakan untuk berpakaian rapi dan sopan. Ya, pakai sepatu, ya, pakai baju berkerah, ya, pakai celana panjang. Kalau cewek ya boleh pakai rok, kalau cowok ya pakai celana panjang lah. Kalau Anda setiap ada keperluan ke kampus untuk misalnya ketemu dosen atau masuk ke ruang-ruang BAK, Anda mau ada urusan keuangan, Anda ada urusan dengan akademik, ada urusan dengan lab, ada urusan dengan perpustakaan, usahakan menggunakan baju yang rapi. Nggak harus mahal, yang penting rapi, ya, kayak sepatu, seperti itu. Nah, tapi kalau Anda cuma mau ke kampus hanya untuk streaming internet, hanya untuk main-main atau main futsal, main volley, atau sekedar duduk-duduk, ya boleh. Anda berpakaian apa aja, boleh. Silahkan. Ya. Kemudian mentaati peraturan akademik kampus. Nah, kampus ini udah ada peraturan tersendiri. Jadi Anda silahkan baca, ya, supaya Anda tidak salah dalam peraturan di akademik kampus. Nanti ada, Anda silahkan baca sendiri. Kemudian menghormati dosen dan karyawan. Nah, ini. Menghormati dosen dan karyawan itu sangat penting. Kenapa? Karena Anda di sini belajar sopan santun. Ya. Jadi orang itu tidak perlu membedakan mana yang dosen, mana yang karyawan. Karena kebanyakan mahasiswa itu kalau sama dosen hormat banget. Tapi sama karyawan kadang menganggapnya lain. Nah, itu yang salah. Ya, hormatilah semua yang ada di kampus. Kemudian menghormati kakak dan adik kelas. Ya. Kakak kelas itu juga dihormati. Intinya di kampus itu slow aja lah. Gak usah terlalu wah, gak usah terlalu sombong, gak usah terlalu tinggi, ya. Kita biasa aja. Oke, mungkin Anda anak orang kaya, mungkin Anda anak orang hebat, ayah dan ibu Anda mungkin pejabat, tapi tolong saat di kampus kita semua sama, ya. Kemudian masuk kelas tepat waktu. Kemudian mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, tugas ini termasuk salah satu yang dinilai. Jadi silahkan semua tugas yang diberikan oleh dosen harus dikerjakan. Ya, kemudian tidak merokok dalam lingkungan kampus. Nah, ini juga penting. Karena kampus kita itu di gedung 1 tidak boleh ada orang merokok. Di gedung 2 sebenarnya tidak boleh ada merokok juga. Kemudian orang hanya boleh merokok itu, mahasiswa hanya boleh merokok itu di bengalo di tempat duduk-duduk itu. Kalau nggak di tempat parkir, itu aja yang boleh ngerokok. Atau di lapangan, nah itu boleh. Di bawah-bawah pohon itu boleh lah. Ya, tapi saya sejujurnya menyarankan bagi yang merokok, berhentilah. Karena saya dulu juga merokok juga, tapi akhirnya bisa berhenti. Karena kemauan sendiri sih. Ya, sadarlah bahwa udahlah, merokok itu nggak ada gunanya. Ya, itu etikanya dalam kampus. Nah, etika di masyarakat. Kenapa etika di masyarakat ini penting? Karena saat Anda di masyarakat, Anda di kos, atau di rumah, itu Anda mencerminkan apa yang di kampusnya. Kalau Anda suka berbicara yang binatang-binatang gitu, apalagi yang kemarin baru tren ya, anjay, anjay, udahlah jangan ngomong-ngomong kayak gitu. Yang Anda bicarakan, misalnya Anda ngomong kasar di luar, itu tetap aja kampus akan kena.
Oh si A itu kan kuliah di sini. Oh mahasiswa Atma Luhur itu. Nah itu kan jadi membawa nama jelek kampus di masyarakat. Jadi tolong mulai dijaga cara bicaranya ya di rumah, di kos, di mana saja. Jadi orang yang sopan, jadi orang yang baik dengan semua orang. Kemudian dijaga pergaulan dengan teman. Nah, ini kadang orang nggak tahu diri nih, berhubung karena sudah jadi mahasiswa, terus dibolehin pacaran mungkin, yang dari SD, SMP, SMA jomblo, nggak pernah dapat pacar, akhirnya jadi mahasiswa, dapat pacar, terus pacarannya ngawur, ya jangan gitulah, dijaga kesopanannya, ya. Kemudian intinya semua itu adalah untuk menjaga nama baik kampus. Tidak ikut geng. Sudah lah, nggak usah ikut geng-geng lah. Sudah besar, sudah dewasa sekarang. Sudah bukan anak SMA lagi, bukan anak STM lagi. Ya, sudah besar, jadi sekarang udah saatnya tahu kapan waktunya belajar, kapan waktunya ngumpul, kapan waktunya main. Tapi ikut geng-geng seperti itu nggak pernah bagus lah. Oke, nggak hobi nongkrong. Nongkrong sama temen tuh boleh, wajar. Ya, tapi saya rasa kalau nongkrong sampai malam-malam, sampai tengah malam, ya nggak bagus lah. Ya, balik lagi, Anda akan selalu dilihat di luar sekarang. Itu anak Atma Luhur tuh kenapa suka nongkrong di lapangan Merdeka? Ya, seperti itu kan gak bagus kalau nongkrong sampai malam-malam. Ya, bolehlah nongkrong paling sampai jam 7 malam pulang gitu ya. Jam 8 malam lah paling lama pulang ke rumah. Ya. Jangan suka nongkrong sampai tengah malam. Kemudian tidak usah nyoba ngerokok atau narkoba. Ngerokok aja menurut saya sudah nggak bagus. Karena orang pasti ngelihatin. Apalagi sampai narkoba, sudahlah. Saya dulu mantan mantan kepala kemahasiswaan, saya pernah juga menjadi kaprodi, dan di semua peraturan menyebutkan bahwa mahasiswa yang ketahuan narkoba akan segera dikeluarkan dari kampus. Ingat ya, di semua peraturan di kampus ada menyebutkan bahwa mahasiswa yang terkena narkoba akan dikeluarkan dari kampus. Semester berapapun Anda. Jadi tolong jangan pernah nyoba narkoba. Oke, kemudian etika di media sosial. Nah, Anda ini kan sudah menjadi orang komputer nih ceritanya. Karena Anda kuliah di Atma Luhur. Atma Luhur kan kampus komputer ya. Jadi Anda akan sering dicap menjadi orang komputer. Jadi kalau orang yang punya komputer rusak, biasanya, mana nih orang Atma Luhurnya? Suruh benerin. Nah, gitu kan. Jadi kasih contoh lah. Anda harusnya lebih mengerti mengenai media sosial dibandingkan teman-teman yang nggak kuliah di Atma Luhur. Jadi contoh, kasih contoh. Contoh yang baik di media sosial. Jangan menyebar sara. Sudahlah, nggak usah ikut politik-politik. Nggak usah ikut sama agama-agama. Semua agama itu bagus. Ya, orang Islam, ya belajar Islam yang benar. Orang Kristen belajar Kristen yang benar. Orang Buddha, Hindu belajar agamanya yang benar. Jangan membanding-bandingkan agama satu dengan agama orang lain. Ya, cukup menjadi diri kita yang baik saja, udah itu saja intinya ya. Tidak perlu menyebarkan mengenai sara di media sosial. Kemudian tidak menyebarkan pornografi. Kalau Anda suka foto-foto yang agak-agak ya silahkan simpan sendiri, tidak usah di-share ya. Kemudian tidak menyebar aksi kekerasan. Sudahlah, kekerasan itu udah nggak perlu. Kita jadi anak baik-baik aja. Tidak perlu kekerasan, jangan menyebar yang suka merusak. Itu nanti jadi kebiasaan ya. Apalagi cewek-cewek itu yang punya pacar yang suka kekerasan, suka kasar, sudahlah tinggalin.
Karena orang kasar itu gak akan berubah. Susah untuk berubahnya. Jadi mendingan cari yang lain deh. Ya. Kemudian cross check kebenaran hoax sebelum di-share. Nah, ini yang paling penting ini. Ya, sekarang ini banyak hoax-hoax yang bertebaran di media sosial. Jadi sebelum Anda nge-share, tolong dicek benar-benar apakah berita itu benar atau tidak. Ya, kemudian jangan mengumbar info pribadi, ini saya rasa udah tahu ya. Karena semua info pribadi Anda, apalagi KTP ditaruh di media sosial ya, segala macam, jangan usah lah. Nanti bisa dimanfaatkan nggak benar sama orang lain. Ya. Kemudian, nah ini penilaian kuliahnya. Nanti 10% dari absensi dinilai. Kemudian 20% dari nilai tugas. 30% dari nilai UTS dan 40% dari nilai UAS. Nah, nilai A itu dari 81 ke 100. 81 ke 100 itu A. Kemudian 71 sampai 80 itu B. 61 sampai 70 itu C. Dan di bawah 60 itu D. Itu penilaian kita. Ya, jadi tolong diingat-ingat. Tapi nilai itu nanti akan diambil 10% dari absensi, 20% dari tugas, 30% dari nilai UTS, dan 40% dari nilai UAS. Nah, itu penilaian kita. Ya, jadi kalau di kuliah itu nilainya berupa grade. A, B, C, D. A, B, C itu lulus. Kalau nilai D itu nggak lulus. Ya. Kemudian yang perlu diingat lagi bahwa absensi itu Anda boleh tidak masuk maksimal 4 kali. Jadi kan kita 16 kali kuliah itu. Jadi maksimal Anda tidak masuk itu 4 kali. Kalau lebih dari 4 kali Anda tidak masuk, itu maka nilai absensi tidak ada dan nilai Anda dipastikan susah untuk lulusnya. Ya. Kemudian, nah ini, saat Anda menjadi Atmaluhur, mahasiswa Atmaluhur, Anda harus gabung di grup kampus. Ini Facebook kampusnya, Facebook kampus, itu ISB Atmaluhur Pangkal Pinang. Silahkan gabung. Karena semua berita akan ada di sini. Ya, berita kampus. Oke. Kemudian, nah ini untuk mahasiswa Prodi TI. Mahasiswa Prodi TI, Anda wajib gabung grup ini, grup Facebook ini. Prodi Teknik Informatika ISB Atmaluhur, silahkan dicari. Dan nanti semua berita mengenai Prodi TI akan ada di sini. Kemudian untuk grup Prodi SI, nah, Prodi Sistem Informasi ISB Atmaluhur. Ini adalah grup Facebooknya, jadi silahkan Anda gabung juga di sini. Ya. Kemudian, nah, ada satu lagi yang Anda harus gabung, itu yaitu ISB Atmaluhur TV. Itu grup Facebook, grup YouTube. Ya, ISB Atmaluhur TV, itu silahkan gabung, silahkan subscribe. Dan perkuliahan Anda harus memberikan komentar di situ. Ya, karena kebanyakan dosen akan meminta mahasiswanya untuk memberikan komentar di setiap video pembelajarannya, termasuk saya. Ya, jadi habis ini silahkan Anda memberikan komentar, di subscribe ISB Atmaluhur TV dan memberikan komentar pada video ini. Oke. Nah, itu aja untuk pertemuan kita yang pertama hari ini. Minggu depan kita akan kuliah lagi mengenai dasar analisis. Oke, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.